Alfred Riedel merupakan sosok yang disayang oleh penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Dia bahkan sampai mendapatkan donor ginjal fan dari Vietnam. Alfred Riedel meninggal dunia pada usia 70 tahun pada Senin 7 September. Ia pernah mendapatkan donor untuk transplantasi ginjal dari salah seorang penggemar sepak bola di Vietnam pada 13 tahun yang lalu. Donor anonim yang memutuskan untuk naik ke meja operasi itu ingin memastikan bahwa mantan striker Austria Vienna itu tetap mampu dalam melaksanakan tugasnya pada tahun 2007. Ketika itu popularitas Alfred Riedel meledak di Vietnam setelah mengantarkan kemenangan 2-0 atas UEA dan meloloskan timnas Vietnam ke perempat final Piala Asia 2007 yang menjadi tonggak sejarah baru dalam persepak bolaan The Golden Star tersebut. FIFA tak kunjung datang ke Indonesia untuk mengecek persiapan Piala Dunia U20 2021, padahal ajang ini akan dimulai kurang dari setahun lagi, yaitu pada Mei tahun depan. Kedatangan FIFA penting buat persiapan Indonesia. Kabarnya FIFA juga akan menetapkan 6 venue resmi pilihan mereka saat melakukan kunjungan. Sejauh ini sudah 6 venue yang telah dipilih, namun baru sebatas pilihan dari PSSI dan pemerintah. Adapun 6 venue yang sudah ditetapkan PSSI dan pemerintah adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Gelora Sriwijaya, Sijalak Harupat, Manahan, Bung Tomo, dan Kapten Iwayan Dipta. Bisa saja 6 venue pilihan FIFA nantinya akan berbeda dengan keinginan PSSI dan pemerintah Indonesia. Totalnya ada 11 venue yang sempat menjadi kandidat sebelum akhirnya dikerucutkan menjadi 6. Timnas Indonesia U19 sepertinya masih lebih beruntung ketimbang Vietnam dan Malaysia dalam persiapan menghadapi Piala Asia U19 2020. Dalam menjalani pemusatan latihan dan 2 laga uji coba di Kroasia, Timnas Indonesia U19 memperoleh hasil pahit. Tetapi kekalahan itu mungkin masih bisa dianggap wajar karena Bagas Kava dan kawan-kawan melawan tim yang mayoritas pemain sudah berpengalaman di level Eropa. Berbeda dengan timnas Malaysia U19 yang justru menjadi bulan-bulanan oleh tim lokal. Di bawah asuhan Brett Maloney, Malaysia harus menelan pil pahit di uji coba pertama setelah dihajar 1-6 oleh klub Liga Super Malaysia, PJ City FC. Di uji coba kedua, mereka kembali kalah telak dengan skor 0-4, kali ini oleh klub kasta kedua, Selangor 2. Akhirnya di laga ketiga pada 25 Agustus, Malaysia berhasil menang tipis 2-1 atas Negeri Sembilan. Sementara itu, timnas Vietnam U19 di bawah asuhan pelatih Philip Omar juga mengalami hasil pahit saat menjalani pertandingan persahabatan. Vietnam kalah dengan skor 0-2 dari klub kasta kedua. Bahkan karena bermain buruk, pelatih Philip Omar sempat emosi dan melempar botol ke lapangan. Mahdi masih belum bergabung dalam latihan PSS Sleman jelang bergulirnya Shopee Liga 1 2020. Selain pelatih Dean Antonik, beberapa pemain juga masih belum nampak. Tercatat selain Aaron Evans, ada penyerang langganan timnas Indonesia yaitu Irfan Bahdim. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan bagi supporter klub berjuluk Super Elang Jawa. Irfan Bahdim sebelumnya memang mengikuti TC timnas senior, namun pada pertengahan Agustus, pemusatan latihan itu telah dibubarkan. Menanggapi hal itu, manajer PSS Sleman, Danilo Fernando, mengatakan Irfan Bahdim masih mempelajari beberapa pasal di dalam kontrak. Kendati demikian, pria asal Brasil itu berharap dalam waktu dekat Irfan bisa bergabung. Sleman, Eka Rizky Permana merasa sudah siap kembali mengarungi lanjutan Liga 1. PSS Sleman saat ini tengah mempersiapkan skuad dalam menatap lanjutan Liga 1. Sejak 28 Agustus 2020, skuad PSS Sleman menjalani latihan. Pada lanjutan Liga 1, PSS Sleman bakal tampil dengan kekuatan yang penuh. Eka Rizky menilai kesiapan ia secara pribadi sudah siap kembali mengawal gawang PSS Sleman di lanjutan Liga 1. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan benar-benar mendukung penuh kinerja Sinteyong bersama timnas U19 Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyetujui permintaan Sinteyong untuk mendatangkan tim analis pertandingan dari Korea Selatan. Tim analis yang tidak disebutkan namanya itu sempat bekerja sama dengan Sinteyong di timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Berkat kehadirannya, timnas Korea Selatan saat itu membungkam timnas Jerman dengan skor 2-0. PSSI memang meminta Sinteyong untuk memenuhi target yang diminta pemerintah Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Menjadi tuan rumah, Sinteyong harus membawa timnas Indonesia U20 lolos dari babak penyisihan grup. Sinteyong mengkritik anak asuhnya karena tak mau memacu staminanya hingga batas akhir. Menurut Sinteyong, para pemain timnas U19 Indonesia mengatur nafasnya sendiri untuk bermain selama 90 menit.
Timnas U19 Indonesia terus melakukan peningkatan dari segi fisik oleh Sinteyong. Kebobolan di menit-menit akhir merupakan bukti bahwa konsentrasi para pemain Timnas U19 Indonesia menurun akibat fisik yang belum baik. Pasca laga kontra Bulgaria, Sinteyong pun mengkritik stamina pemain-pemain Timnas U19 Indonesia. Menurut Sinteyong, para pemain tidak memaksimalkan stamina mereka. Jika setiap pemain memaksimalkan stamina, maka mereka tidak akan kuat bermain selama 90 menit. Yang terjadi adalah para pemain mengatur nafas mereka sendiri untuk bisa bertahan selama 90 menit. Sinteyong ingin memaksimalkan fisik setiap pemainnya, maka seharusnya para pemain mengeluarkan tenaga tanpa berpikir bakal menjalani. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bercerita tentang komentar Irfan Bahdim yang sempat kaget saat pertama kali dilatih oleh Sinteyong. Kehadiran Sinteyong di Timnas Indonesia membawa perubahan yang cukup besar, terutama dalam soal kedisiplinan. Sejak awal kedatangannya, Sinteyong langsung menerapkan segudang peraturan yang membuat para pemain jadi lebih disiplin. Mulai dari pemakaian seragam, penggunaan handphone, hingga pola makan. Sinteyong mengubah sedikit demi sedikit karakter pemain Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Sinteyong juga terkenal sebagai pelatih yang banyak memberikan kembelengan fisik kepada para pemainnya. Mulai dari pemain Timnas U19 Indonesia hingga pemain senior, semua mendapatkan tuntutan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Bahkan gemblengan fisik itu sampai memakan korban cedera di skuad Garuda Nusantara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia memang sempat kaget saat pertama kali dilatih oleh Sinteyong. Salah satu pemain yang bercerita kepadanya adalah Irfan Bahdim. Padahal pemain PSS Sleman itu tergolong sebagai pemainnya disiplin dalam menjaga pola makan dan kebugaran tubuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu sangat mengedepankan kedisiplinan, mental, dan kondisi fisik. Indonesia harus menerima kekalahan telak seusai menghadapi tuan rumah Kroasia. Itu artinya dari dua laga yang dijalani, Timnas U19 Indonesia saat ini sudah kebobolan sebanyak 10 gol. Namun hal tersebut bukan menjadi masalah besar karena sebelumnya Sinteyong menegaskan bahwa dirinya yakin anak asuhnya akan kalah di beberapa pertandingan uji coba. Apalagi selama TC di Kroasia, Timnas U19 Indonesia menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi yang berpengaruh ke gaya permainan mereka. Gol Timnas U19 Indonesia berhasil dicetak oleh Bagas Kava di menit ke-70. Meski berhasil mencetak gol pada pertandingan itu, Bagas Kava mengakui dirinya merasakan kesedihan akibat kekalahan itu. Ia juga mengatakan bahwa timnya akan melakukan evaluasi guna memperbaiki beberapa kekurangan yang ada. Bagas Kava bertekad membawa timnya bermain lebih baik dari sebelumnya. Sinteyong menilai bahwa permainan Indonesia mengalami perubahan. Perubahan Timnas U19 Indonesia yang dimaksud tentunya menuju ke arah yang lebih positif. Meskipun dalam pertandingan kedua kemarin kala menghadapi Kroasia, Timnas U19 Indonesia dicukur habis. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki beberapa momen yang tidak dimiliki di pertandingan perdana saat melawan Bulgaria. Walaupun tetap saja ia merasa kecewa dengan hasil akhir kala melawan Kroasia. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa hal itu masih bisa dimaklumi karena selama ini Timnas U19 Indonesia melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi. Timnas U19 Indonesia akan menjalani laga melawan raksasa Asia setelah kalah dari Kroasia. Setelah pertandingan melawan Kroasia, Sinteyong mengatakan bahwa timnya mendapatkan pelajaran berharga. Timnas U19 Indonesia selanjutnya akan melawan Arab Saudi. Laga Timnas U19 Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar pada Jumat 11 September 2020. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan kemungkinan besar Timnas U19 Indonesia akan melanjutkan TC ke Turki. Timnas U19 Indonesia tengah menjalani TC di Kroasia sebagai persiapan jelang Piala Asia U19 2020. Kroasia dipilih karena punya kemiripan dengan Uzbekistan yang menjadi tuan rumah Piala Asia U19 2020, baik dari segi cuaca maupun suasana negara. Selain itu, Kroasia merupakan salah satu negara papan atas dalam ranking FIFA, tepatnya di peringkat ke-6. Tidak adanya kewajiban karantina dan fasilitas yang lengkap juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Timnas U19. Menurut rencana, tim Garuda Nusantara akan langsung bertolak ke Uzbekistan setelah menyelesaikan TC di Kroasia. Akan tetapi rencana itu bisa berubah mengingat Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tengah memikirkan untuk menunda gelaran Piala Asia U19 2020 akibat pandemi COVID-19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun rencana cadangan jika Piala Asia U19 2020 jadi ditunda ke tahun depan. Kemungkinan besar Bagas Kava dan kawan-kawan akan melanjutkan TC di negara lain.
Iwan Bule mengatakan saat ini Turki menjadi satu-satunya negara yang sudah memberikan tawaran bagi pasukan Sinteyong untuk berlatih di sana. Disebutkan Iwan Bule, Turki juga punya fasilitas yang memadai yang bisa meningkatkan kemampuan Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Hanya saja Iwan Bule berharap bila timnas U19 Indonesia bisa merasakan TC di Spanyol atau Portugal, sebab kedua negara itu menempati peringkat yang tidak terpaut jauh dengan Kroasia dalam ranking FIFA. Bila ditarik ke awal tahun ini, Sinteyong telah membawa anak didiknya menjadi lumbung gol di uji coba internasional. Saat menggelar TC di Thailand, Indonesia U19 kebobolan 18 gol dari 6 pertandingan di sana. Mereka kalah 0-2 dari Kyunghee University, 0-4 dan 1-4 dari Seongnam FC, 1-5 dari Busan Ipak, 0-2 dari Bucheon, serta menang 2-1 atas Kyunghee University. Alhasil kalau di total timnas proyeksi Piala AFC U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021 sudah kebobolan sebanyak 28 gol dan mencetak 5 gol dari 8 pertandingan. Apakah itu wajar terjadi? Sinteyonglah yang ideal menjawab. Ngotot dan agresif menjadi karakter permainan dari Nick Kuipers. Di balik raut wajahnya yang kalem, bek Persib Bandung itu memiliki karakter yang keras di lapangan. Tak jarang Kuipers pun terlibat friksi dengan pemain lawan saat pertandingan. Contohnya ketika Persib Bandung beruji tanding dengan Tira Persikabo pada akhir pekan lalu. Meski bertajuk laga persahabatan, namun Kuipers tetap memperlihatkan karakter permainannya yang ngotot dan agresif. Kuipers mengatakan karakter permainan itu mengalir begitu saja di dalam dirinya. Semua itu terbentuk karena hasratnya yang kuat untuk memenangi pertandingan. Kuipers mengaku tidak menyukai kekalahan. Menurut Kuipers, karakter seperti itu lazim dimiliki oleh banyak pesepak bola. Oleh karena itu kerap terjadi friksi yang melibatkan pemain di lapangan.